Lapor upacara peringatan Hari Proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama. Wah, kamu kenapa nggak ikut lomba? Males lah, lagian hadiahnya itu aja. Nazwa, lomba itu bukan hanya sekedar kompetisi menang kalah, tapi gimana kita memaknai semangat perjuangan kemerdekaan yang dulu telah kita raih, Wak. Kalau soal memaknai, kan tadi udah upacara. Wak, memaknai itu cakupannya luas. Bisa juga lo lewat kata-kata, Wak. Kata-kata? Iya. Kamu tahu kan generasi di Indonesia itu rendah, Wak? Tahu, Kak. Udah 80 tahun ya, Wak, Indonesia merdeka. Dulu teks proklamasi yang isinya kata demi kata beribu dampak dan makna itu akhirnya tersuarakan, tersebar ke seluruh penjuru negeri ini. Hebatnya, di tahun 1945 itu mereka bisa membuat pernyataan yang memerdekakan bangsanya menuju pintu kebebasan. Sebuah titik awal. Mau dengar suatu cerita nggak? Boleh. Jadi, remaja itu fase yang labil. Saat dimana ingin terlihat bersinar, saat dimana keputusan yang diambil justru bukan yang terbaik. Sebuah ketertarikan dari seuntai kata, namun tidak digunakan dengan bijak. Misi, Bu. Tadi katanya Ibu nyariin Siren ya, Bu? Kenapa ya, Bu? Iya, nggak apa-apa sih Ren. Ibu tadi tuh kan buka-buka Instagram, terus nggak sengaja ngeliat profil si Ren. Ternyata si Ren aktif ya di IG ya. Iya, Bu. Iya, terus konten si Ren itu tentang Sagata gitu ya kan? Iya. Menarik sih. Dan terus ternyata setelah Ibu perhatikan, ternyata si Ren sering juga ke perpustakaan ya akhir-akhir ini. Ya gitu deh, Bu. Nah, jadi gini Ren, kebetulan kita mau ngikutin lomba Sagata. Nah, jadi gimana? Siren bisa nggak ikut gabung untuk lomba ini? Sayang loh kalau misalnya sampai nggak ikut, karena Ibu perhatikan Siren ini punya potensi nih di Sagata. Gimana menurut Siren? Gini deh, Ibu punya kertas sama pulpen, silakan Siren coret-coret untuk konsep Sagatanya, ya, untuk pemanasan aja sih. Oke? Ya udah deh, Bu. Ya, santai aja Ren. Pasti Siren bisa kok, karena Ibu ngeliat konten Siren di Instagram itu bagus-bagus loh Sagatanya, ya. Ya udah Ren, nggak apa-apa deh, nanti Siren lanjut aja di rumah ya nulis Sagatanya. Nanti kalau misalnya udah, boleh kasih tahu Ibu kalau misalnya Sagata Siren udah siap. Oke? Oke, Bu.
Ya. Bu, ini Bu segatanya, Bu. Coba ibu lihat. Yuk kita ngobrol di dalam aja yuk. Yaudah, Bu. Sini Ren, duduk samping ibu. Iya, Bu. Oke sih Ren, ibu mau nanya boleh? Boleh, Bu. Ini kamu dapat inspirasinya dari mana? Dari pengalaman hidup Siren, Bu. Coba si Ren baca buku ini. Apa ini, Bu? Buka halaman 4. Oke Siren, ibu mau nanya sama Siren, ada nggak bedanya dengan Sagatha yang Siren buat? Sama sih, Bu. Sama, oke. Terus, Siren sadar nggak dengan apa yang sudah Siren lakukan? Sebenarnya sadar sih, Bu, kalau yang Siren lakuin itu salah. Siren juga nggak sadar kalau yang Siren copy paste itu buku punya Ibu. Ibu boleh tahu nggak apa alasan Siren melakukan hal ini? Biar keren kayak orang-orang sih, Bu. Tadi Siren bilang biar keren kayak orang-orang. Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa Siren. Tapi yang harus Siren ingat satu hal. Kalau misalnya memang Siren ingin menjadi seseorang yang keren, Siren nggak perlu melakukan hal-hal seperti ini Siren. Ya? Iya, Bu. Oke? Bu. Nah, intinya seperti ini. Kalau misalnya Siren udah mulai ada ketertarikan untuk dengan tulisan, maksud ibu, ya Siren mulailah menulis. Tapi sebelum menulis, Siren harus banyak-banyak baca. Literasinya dikembangkan. Supaya apa? Ketika Siren menulis, itu inspirasi Siren itu keluar dengan sendirinya karena perbendaharaan kata-kata dari literasi Siren itu ada. Seperti itu. Jangan mau deh kalau sama dengan rasa malasnya Siren, ya kan? Jadi dari sekarang Siren harus semangat untuk terus membaca dan menulis. Sanalah saya Ibu yakin belajar Siren pasti bisa kok. bahwa kejujuran dalam menulis adalah bentuk kecil dari keberanian untuk hidup dengan benar. Coba dulu lah. Gimana Ren Sagatha kamu buat kemarin? Ada kemajuan? Lumayan, Bu. Ada kesulitannya dikit, tapi insya Allah, Bu, Siren bisa kok, Bu. Oke, kalau gitu. Ren, kamu tahu nggak proklamasi? Iya, Bu, tahu. Kenapa, Bu? Nah, proklamasi itu kan adalah apa ya, suatu alat yang membawanya menuju pintu kebebasan. Ya nggak sih? Iya, Bu, keren banget ya, Bu, pahlawan kita bisa memerdekakan bangsanya lewat teks proklamasi itu, Bu. Nah, itu dia. Artinya apa? Literasi itu ternyata sangat mempengaruhi daripada kebebasan sebuah negara kita. Pahlawan kita itu yang sudah mendahului kita itu udah berjuang banget memerdekakan bangsanya melalui literasi dan terciptalah sebuah teks proklamasi. Iya, Bu, benar-benar. Kan? Nah, artinya apa? Kamu harus semangat dengan segala tantangan yang kamu hadapi. Kamu harus bisa tetap semangat untuk menuju tujuan kamu, yaitu apa? Menulis. Jadi kamu harus bisa mempertahankan literasi kamu sebaik mungkin. Oke? Oke, Bu. Oke deh. Setiap kata yang ditulis adalah benih. Setiap kalimat yang tersusun adalah akar. Dan setiap karya yang tercipta adalah pohon yang menaungi harapan. Untuk pertama kalinya saya melihat literasi bukan hanya sekedar membaca buku tebal, tetapi jalan untuk memberdayakan bangsa, generasi, dan peradaban. Dari seuntai kata, perubahan itu dimulai. Sejak itu, kakak sadar kalau literasi itu penting untuk membangun sebuah peradaban. Nazwa juga mau jadi generasi penopang peradaban. Nazwa lomba dulu ya, Kak. Bentar, buat kamu, Wak. Betul jadi generasi itu. Makasih ya, Kak. Ya. Kemerdekaan itu bisa kita maknai dengan beragam cara, lewat penerapan nilai-nilai semangat juang kebersamaan dan toleransi atau menjadi bagian generasi penerus yang berdaya, lewat bekal-bekal dari sebuah literasi.